Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حضرات المكرمين والmuhtaramin, para alimil ulama, para kasepuhan, para ustadz dan ustadzah, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan beliau semua kita doakan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberkahi kehidupannya oleh Allah, diistiqamahkan ibadahnya oleh Allah, dimanfaatkan ilmunya oleh Allah fid din wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Khusus wabil khusus kami ucapkan selamat dan mabruk, alfa mabruk kepada kedua mempelai yang berbahagia. Khitanan, gening tulisannya nikahan. Oh, salah jadwal ini Garda, kumaha sih? Sallu ala Muhammad. Khitanan lain nikah. Tadi ayatnya sudah ayat nikah. Salah ngomong orang. Apa bahasa Sundanya malu apa? Isin euy. Sallu ala Muhammad. Khusus wabil khusus kepada Ananda Zidan dan Ananda Naif. Betul. Yang gak mungkin perempuan kan yang dihitan. Pasti Ananda kan, nggak mungkin Adinda. Saudara Zidan dan saudara Naif, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan anak yang saleh. Allah tumbuhkan menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarganya, bagi masyarakatnya. Bil khusus menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarga besar Bapak Heri, betul, dan Ibu Santi. Mudah-mudahan Allah jadikan orang tua ini orang tua dunia dan akhirat buat anak-anaknya, yang kumpul bahagia di dunia dan bahagia di akhirat untuk anak-anaknya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga kepada seluruh hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini, insya Allah dengan keberkahan perkumpulan kita, dengan keberkahan majlis pada malam hari ini, mudah-mudahan
Allah subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah mudahkan rezeki kita. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salihin, salihat, mukminin, mukminat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sepanjang jalan mikirnya kawinan, begitu sampai sini kok bener taya pelaminannya nggak ada. Terus pas dilihat kok dua-dua namanya cowok-cowok dua-duanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan acara yang dilaksanakan pada malam hari ini, Allah sampaikan dan Allah kabulkan hajat sahibul hajat. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat hidayah dan nikmat taufik yang mudah digapai. Hidayah dan taufik itu ibu bapak, sifatnya hidayah dan taufik ini nggak bisa diusahakan. Sifatnya hidayah dan taufik ini ibu apapun background kehidupannya, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, ulama, orang awam, urusan hidayah, profesi seseorang tidak bisa menentukan orang dapat hidayah atau tidak. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berharap dengan kuat kepada Allah untuk diberi hidayah pamannya, untuk diberi hidayah saudaranya, akan tetapi karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, sehingga hidayah ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada hamba meskipun hamba itu diinginkan oleh Nabi Muhammad untuk mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berkata kepada Nabi Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi may yasha. Muhammad, maaf, kamu kasih syafaat boleh, kamu kasih pertolongan boleh, kamu kasih bantuan boleh, tapi urusan hidayah kamu nggak bisa pilih Muhammad. Allah yang menghendaki siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak dapat hidayah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita ini di negeri ini untuk dapat hidayah seakan-akan aksesnya mudah. Pintunya terbuka lebar buat dapat hidayah. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, betapa banyak majelis-majelis taklim di negeri kita. Wabil khusus di Kabupaten Kuningan, dilihat pesantren Kuningan kota santri, dilihat majelis Kuningan kota majelis, dilihat solawat Kuningan kota solawat. Tidak satu kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Kuningan kecuali di situ mesti minimal nggak ada pesantren, ada majelis. Nggak ada majelis, ada kiai. Nggak ada kiai, ada ustadz. Nggak ada ustadz, ada santri. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kasih akses hidayah buat orang Kuningan gampang. Sehingga orang Kuningan punya tradisi, kalau hajatan dibuat pengajian, betul. Orang Kuningan punya tradisi khitanan, nyunatin anak buat pengajian, betul. Dikit-dikit pengajian. Sebenarnya khitanan ini, kalau dilihat-lihat, apa kaitannya sunat sama kiai? Apa kaitannya sunat sama maulid? Apa kaitannya sunat sama pengajian?
Sunat biasa identik sama hadiah, identik sama nyawer, identik sama dangdutan, organ tunggal, itu biasanya sunat. Lah ini kok Haji Heri, Bapak Heri ini, Pak Heri dan Ibu Santi, ada apa sampai-sampai bikin pengajian di acara nyunatin anak? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sunatan itu bukan sekedar rutinitas biasa. Yang namanya khitan itu bukan tradisi, bukan adat istiadat. Ternyata manusia yang pertama disunat, yang pertama dikhitan adalah seorang nabi yang kita kenal namanya sebagai Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Biasakan ketika disebut nama nabi kita jawab dengan alaihis salam. Biasakan menyebut nama nabi alaihis salam, atau nyebut nama ulama, nama sahabat kita sebut radhiyallahu. Itu biasakan seperti itu. Lisan kita ketika mendoakan kepada orang untuk selamat, untuk diridhoi Allah, mendoakan kebaikan, itu otomatis Allah perintahkan malaikat buat jawab. Walaka mithlu dzalik. Keselamatan untuk Nabi Ibrahim, maka para malaikat akan mengatakan keselamatan juga buat kamu. Amin. Allahumma amin. Jadi ternyata yang pertama khitan itu Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khitan, bukan sekedar khitan. Kalau Allah pengen jadikan khitan ini sekedar adat istiadat, sekedar tradisi, harusnya yang sunat tidak harus nabi. Harusnya yang sunat enggak harus orang tua. Nabi Ibrahim ini ibu bapak, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu thamanina sanah. Nabi Ibrahim tuh disunat umurnya berapa tahu? Umurnya 80 tahun. Bu, nyaut atuh. Bu, ada yang lakinya udah umur 80 tahun? Ada. Jangankan 80 tahun, 60 tahun aja nggak speot kan. Betul nggak Bu? Nabi Ibrahim umur 80 tahun Pak, disuruh sunat, gimana nggak shock? Ibarat bapak udah umur 50, 40, Pak sunat deui hayang teu? Hayang teu? 80 tahun disuruh sunat. Kalau sunat ini sekedar tradisi, sekedar adat istiadat, harusnya Nabi Ibrahim umur 10-20 tahun paling tua itu disuruh sunat. Kenapa nunggu 80 tahun juga? Apa cukup sampai di situ? Ternyata bukan cuma umur 80 tahun. Waqtatana Ibrahim bil qadum. Nabi Ibrahim disunat bukan make pisau, bukan make laser, teu dibius. Nabi Ibrahim sunatnya dipakai kampak. Itu kalau Idul Adha, begitu kita lagi motong kambingnya make pisau, tapi mecahin tulangnya make ini kan daging tak bertulang, disuruh potongnya make kampak. Ya aya naon ieu? Kok bisa umur 80 tahun tos kolot disuruh nyunat? Udahlah kolot, udah tua, nyunatnya make kampak lagi. Makanya ada riwayat Nabi Ibrahim itu setelah disunat humma, demam, panas, dingin badannya. Gimana nggak panas dingin? Pakai kampak. Tapi ternyata Bapak Ibu di dalam proses itu mengandung hikmah. Dalam proses itu banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak hikmah yang tersirat di dalam khitannya Nabi Ibrahim dengan kampak di umurnya yang 80 tahun.
ternyata sunatnya beliau bukan sekedar sunat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan informasi kepada orang-orang tua yang hidup setelah Nabi Allah Ibrahim. Sedikit-sedikitnya ada 2 hikmah besar yang tersirat di dalam khitannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang pertama, bagaimana Allah ingin menginformasikan kepada setiap orang tua, kalian tatkala Allah perintahkan untuk menyunat anak, yang di situ ada menyakiti anak kita, yang di situ ada menyiksa anak kita, tapi karena di situ perintah Allah Subhanahu wa taala, orang tua manapun mendahulukan perintah Allah kebanding sakitnya anak disunat. Cuma masalahnya Bapak Ibu, orang tua zaman sekarang biasanya tega sama anak bagian sunatnya doang. Urusan mukul karena ninggalin sholat orang tua enggak tega. Urusan ngehukum karena buka aurat orang tua enggak tega. Urusan bangunin untuk sholat subuh orang tua enggak tega. Padahal dari kecil sama Allah udah diajarkan, hei orang tua, anakmu kemaluannya potong. Saya tanya sama ibu bapak, anak lagi sehat-sehat di rumah, anteng-anteng, tiba-tiba ada orang ketok pintu rumah. Kita buka, tuh orang megang golok, Pak mau ngapain? Orangnya bilang, saya pengen motong kemaluan anak bapak, diizinin gak Bu? Diizinin gak Pak? Kalau bisa saya yang potong kemaluan bapak, jangan potong anak saya. Gak ada orang tua yang mau nyakitin anaknya, betul? Jangankan dipotong, jangankan dicolek. Ada orang ngomongin anak, kita orang tua nggak terima. Kita orang tua bela mati-matian. Anak kita difitnah, kita paling depan buat bela anak. Mamanya juga anak. Tapi karena ibu bapak tahu dalam sunat itu ada perintah Allah, ada kewajiban Allah, maka setiap ibu dan bapak tega ngebiarin anaknya disunat meskipun dia sakit, karena di situ ada kewajiban Allah Subhanahu. Jadi sunat hikmah yang pertama, mengajarkan orang tua bahwa anak adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanat untuk menunaikan kewajiban sebagai orang tua. Dari mulai mengadzaninya saat lahir, kemudian mentalkinnya, kemudian mensunatinya, mengajarkannya tauhid, kemudian menikahkannya. Orang tua punya tanggung jawab, amanat dititipkan anak oleh Allah Subhanahu. Kalau orang tua mengerti posisinya sebagai orang tua, yang dimana anak itu adalah amanah, insya Allah niscaya semua huru hara yang ditimbulkan dari manusia-manusia yang banyak sekarang, Fir'aun KW tersebar di mana-mana. Tukang curi ada, tukang bohong ada, tukang tipu ada. Itu semua bisa terjadi karena lalainya orang tua di dalam mendidik anak. Kita harusnya paham ibu bapak, yang namanya amanat itu harus dijaga, betul? Ketika kita diamanatkan, Bu, saya titip uang 10 juta, besok saya ambil. Saya titip uang, diterima sama ibu. Ini uang amanat bukan? Amanat bukan? Besok pagi kalau orangnya datang, Bu, saya mau ambil uangnya. Kita balikin 5 juta, ngomel gak yang punya duit? Marah gak yang punya duit? Marah, saya titip 10 kok baliknya 5. Itu anak dilahirkan punya dosa enggak Bu? Itu anak dilahirkan maksiat apa enggak? Anak dilahirkan kenal zina, dilahirkan kenal judi, dilahirkan kenal meninggalkan salat. Itu anak yuladu alal fitrah. Anak kita dilahirkan dalam keadaan suci. Maka tanggung jawab orang tua bagaimana menjaga kesucian ini sampai anak ini dewasa. Tapi ketika anak ini dewasa, dia mulai kenal perzinahan, dia mulai kenal meninggalkan salat, kenal maksiat kepada Allah, kenal dosa, kotorlah kesucian itu saat anak itu dipanggil oleh Allah
untuk menghadap Allah, ajal menjemputnya, saat itulah Allah merasa dikhianati oleh orang tua tersebut. Bukankah saya titipkan anak ini dalam keadaan suci, kenapa kamu kembalikan dalam keadaan najis? Bukankah saya titipkan ini dalam keadaan bersih, kenapa kamu kembalikan dalam keadaan kotor? Anak itu memang salah, tapi lebih salah lagi orang tuanya yang mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak, saat kita punya anak, kita tidak betul-betul didik anak kita, kita nggak betul bimbing anak kita untuk menjaga kesuciannya, menjaga tauhidnya, menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan, yang pertama dirugikan bukan bapaknya. Yang pertama kali dirugikan bukan ibunya. Yang pertama kali dirugikan bukan saudara dan saudarinya. Tapi yang pertama merasa dikhianati adalah Allah yang menciptakannya. Maka kita sebagai orang tua hadir untuk mendidik anak, membesarkan anak agar ini anak besar menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada agamanya. Kalau kita ambil hikmah dari khitanan. Biasa saya sampaikan dalam acara-acara introspeksi, muhasabah. Kita sama-sama sadar yang ada di sini, saya yakin imma dia orang tua, imma dia anak. Kalau bukan orang tua pasti dia anak. Kalau bukan anak pasti dia orang tua. Karena setiap dari kita punya orang tua. Setiap dari kita punya anak. Mungkin yang belum diberi anak, mudah-mudahan diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lama Bapak Ibu, tahun 2023. Di negara Malaysia diadakan multaqo. Multaqo itu perkumpulan ulama satu dunia yang menyelenggarakan Perdana Menteri Malaysia. Dihadirkan ulama-ulama dari setiap negara, perwakilan tiga. Salah satunya yang jadi perwakilan dari negara Indonesia ada Habib Jamal bin Thaha Ba'agil, ada Habib Jindan dan Kiai siapa saya lupa. 3 orang dari Indonesia, perwakilan dari NU 1. Saat itu yang dijadikan narasumber 2 ulama terkemuka di dunia ini. Yang pertama seorang muslim terpengaruh nomor 1 di dunia, yang bernama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang kedua yang menjadi narasumber di perkumpulan itu adalah Syekh Ali Jum'ah, seorang Grand Mufti, seorang mufti besar di Kairo, di Universitas Al-Azhar. Saat itu Bapak Ibu ada yang tanya satu ulama dari perwakilan Malaysia kepada narasumber. Yang saat itu kesempatan menjawab Habib Umar kesempatannya. Itu semua ulama menyaksikan. Ditanya sama orang Malaysia ini, Syekh Habib saya mau tanya. Sekarang ini fitnahnya luar biasa. Memang saya dengar di Jepang, di Cina orang masuk Islam berbondong-bondong. Di Prancis orang masuk Islam berbondong-bondong. Di berbagai negara yang tadinya Islam minoritas mulai masuk Islam banyak. Tapi kenapa Habib? Islam banyak, majelis banyak, ulama banyak, tapi fitnah yang terjadi di zaman ini juga makin banyak. Huru-hara di berbagai negara dengan macam-macam kriminalnya. Indonesia dengan gaya kriminalnya, Eropa dengan gaya kriminalnya, macam-macam. LGBT-nya ada, judi online-nya ada, narkoba makin mudah diakses. Kira-kira apa yang menyebabkan ini fitnah begitu banyak tersebar di mana-mana? Seharusnya kan banyaknya ulama, sedikit fitnah. Harusnya banyak orang masuk Islam, berarti sedikit orang yang melanggar Islam. Tapi kenapa fitnah ada di mana-mana? Habib Umar bin Hafid, beliau jawab dengan jawaban yang singkat dan saya kira itu jawaban yang tepat untuk diintrospeksi bersama. Beliau bilang sebab dari fitnah yang ada ini semua, beliau bilang ada mutarbiyah fi ta'sisil usrah. Tidak adanya pendidikan yang benar, tidak adanya pendidikan yang bijak, pendidikan yang tepat di dalam membangun rumah tangga.
Sehingga wajar Bapak Ibu. Kalau kita lihat ada koruptor-koruptor, boleh dicek, boleh jadi bapaknya juga tukang koruptor dulunya. Dilihat pezinah-pezinah, PSK-PSK, perempuan-perempuan gak baik, boleh jadi saudari atau ibunya juga perempuan gak baik. Mayoritas kebanyakan apa yang ada di bapak turun ke anak, betul gak? Apa yang ada di ibu turun ke anak. Sehingga sekarang anak-anak SMP yang harusnya masih di dalam genggaman pendidikan orang tua, ibu boleh buka datanya, bapak boleh buka datanya. Ada SMP di daerah Yogyakarta, itu 80% siswi yang ada di SMP tersebut sudah tidak perawan. 40%-nya sudah hamil di luar nikah. Itu anak Anak SMP ini umurnya di bawah 15 tahun, Bu. Harusnya masih dapat pantauan dari orang tua, pendidikan orang tua, arahan orang tua. Tapi kenapa orang tua bisa lepas ngejaga anaknya untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang dimurkai Allah? Belum lagi lama kita saksikan di berbagai sekolah-sekolah di daerah Jabodetabek, anak SMP sudah bawa celurit. Kalau masuk bulan Ramadan mau lebaran, itu banyak gangster-gangster, motor-motor yang bawa celurit, bawa samurai, di tengah jalan potong leher orang, potong badan orang. Ini pendidikan orang tuanya mana? Anak-anak SMP sudah megang HP, dibuka HP-nya pornografi isinya. Dibuka HP-nya udah pada pacaran. Kelas 1 SMP, teleponan sama pacarnya manggilnya Umi Abi. Umi A yang udah 1 tahun nikah, 2 tahun nikah. Kagak nyampe manggil Umi Abi. Kalah kita, Bu. Anak SMP mah hari ini Umi Abi, besok sayang beb. Lusanya beda lagi. Busa besoknya beda lagi, panggilan tiap hari beda-beda. Kita boro-boro, kadang istri dipanggil setan, setan. Kadang suami dipanggil macem-macem. Tukang molor lah, apalah. Ini anak SMP, udah ngerti fitnah model begitu. Mana pendidikan orang tuanya? Giliran nanti anaknya salah, anaknya kena kriminal, anaknya masuk sel, baru orang tua astagfirullahal. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baru ingat Allah, dari itu anak lahir kemana aja. Sehingga pendidikan orang tua ini penting Bapak Ibu. Kita harus itu anak itu amanah. Penting sekali kita jaga. Sekarang orang tua ngelihat anaknya nilainya merah. Orang tua ngelihat anaknya gak naik kelas, nangis. Orang tua bisnisnya bangkrut, anaknya bisnisnya bangkrut, nangis, stres, sampai datang ke orang pintar, datang ke ulama, minta doa. Tapi giliran anaknya ninggalin sholat, giliran anaknya buka aurat, anaknya pacaran, bahkan gak sedikit orang tua fasilitasi anaknya buat pacaran. Gak apa-apa pacaran aja, yang penting pacarannya di rumah. Gak apa-apa pacaran, yang penting jam 6 sore udah balik, jangan malam-malam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kecacatan di dalam binaan rumah tangga. Sehingga kita seharusnya ngedidik anak itu mulai dari mereka di alam rahim. Kita jadi orang tua dari mulai anak sudah di alam rahim, bahkan bukan di alam rahim. Dari mulai si bapak sama si ibu bikin produksi anak, dari situ kita harus mulai. Bahwa yang kita akan cetak ini penerus-penerus umat, penerus-penerus agama, pejuang-pejuang Rasulullah. Mereka itu orang-orang soleh, bisa jadi soleh. Pasti lahir dari ibu yang solehah. Anak-anak yang soleh lahir dari bapak yang soleh. Bu, Pak, ini kerugian di dunia yang baru saya sampaikan. Belum kerugian di akhirat. Kerugian di dunia nih saat kita punya anak gak bener. Anak kita ngerti zina, ngerti main judi online, ngerti ninggalin sholat. Saya yakin ibu bapak lebih senang ngelihat anaknya sujud di waktu subuh, lebih senang ngelihat anaknya bersimpuh di hadapan Allah, berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani.
Lebih seneng ngelihat anak begitu kebanding ngelihat anak dapat duit, kebanding ngelihat anak usahanya sukses. Saya yakin Bapak Ibu, pilih mana kalau saya tanya? Anak miliarder tapi main judi atau anak miskin tapi sholat subuhnya selalu berjamaah? Pilih mana Bu? Yang pertama apa yang kedua? Bapak pilih yang pertama apa yang kedua? Anak miliarder tapi kerjaannya tiap hari main judi. Anak miliarder tiap hari kerjaannya zina, main perempuan. Kalau ada orang tua lebih milih, nggak apa-apa Bib, mendingan jadi miliarder meskipun pezina, tukang main judi, kebanding miskin tapi ahli ibadah. Itu berarti sudah cacat cara pikir orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung anak masih hidup, kita orang tua masih ada umur, perhatikan baik-baik anaknya. Khitan mengajarkan kita anak adalah amanat bagi kedua orang tua. Dari mulai bikin, Nabi itu udah ngajarin doa bikin anak. Subhanallah, doanya relate, doanya masuk akal. Kata Nabi di dalam doa cara bikin anak, Allahumma jannibi syaitan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Apa doanya? Ya Allah, jannibna syaitan, jauhkan saya dari gangguan setan. Wa jannibi syaitan, dan jauhkan setan dari apa yang akan kau beri rezeki kepada kami berupa anak. Bu, Ibu, ada cerita Bu, Imam Ghazali pernah ditanya tentang setan yang menggoda di dalam agama Islam. Ditanya sama salah seorang muridnya, wahai Imam, saya mau tanya, kenapa sih di dalam agama Islam itu apa-apa ada doanya? Dikit-dikit doa, mau makan doa, mau minum doa, mau tidur doa, masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi, sampai bikin anak ada doanya. Kenapa sih agama Islam ini identik dengan doa? Agama yang lain nggak ada tuh. Mau minum tinggal minum, mau tidur tinggal tidur, masuk kamar mandi tinggal masuk kamar mandi. Islam sampai cebok ada doanya, betul nggak? Akhirnya Imam Ghazali bilang, dijawab dengan satu kisah. Jadi ada setan yang satu badannya gemuk, yang satu badannya kurus. Ini setan kerjaannya masing-masing sama, cuma objek yang diganggu beda. Yang gemuk gangguin orang fasik, yang kurus gangguin orang soleh. Yang kurus curhat sama yang gemuk, Mok, Tan, kok lu bisa sih badan lu gemuk? Kok enak banget badan lu gemuk? Badan gua kurus banget. Enak badan lu gemuk begini ya? Makan apaan lu? Dikasih apa sama majikan? Ya gua makan, tugasnya gangguin orang fasik. Makanya badan gua gemuk. Si setan kurus, bener juga lu ya. Gua begitu ngelihat nih orang mau makan, gua mau ganggu, dia angkat tangan. Dia baca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban, nggak jadi makan. Ya udah dah, makan kagak, minimal dikasih minum. Begitu mau minum nih orang baca lagi bismillah. Dia baca bismillah, setan mau minum kagak minum juga. Ya udah, makan enggak, minum kagak, lemes, gue mau tidur. Begitu orang mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika, habis tidur di teras, keangin-anginan, kedinginan. Ya udah dah, makan enggak, minum enggak, tidur susah juga. Begitu nih orang mau bikin anak, ngikutlah sebagai hiburan. Begitu mau bikin anak, dia baca lagi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kagak ngikut juga, kuru, tiap hari ngelihat orang makan, orang minum, bikin anak diliatin doang. Kata si gendut, lah pantas gua mah majikan makan gue ikut makan, majikan minum gue ikut minum.
majikan tidur gua ikut tidur, majikan bikin anak gua bantuin dikit-dikit. Pantes Bu, begitu anak lahir kagak pakai doa, nggak pakai sunnah, main tinggal main kayak kambing, main tinggal main kayak kuda. Wajar begitu anak lahir kelakuannya ibu yang bilang bukan saya. Lah orang bikinnya dibantuin sama setan. Subhanallah Bapak Ibu, kalau kita ikuti panduannya Nabi Muhammad, ikuti arahannya Allah di dalam mendidik anak, dari mulai bikin anak di rahim, dibantu sampai lahir, dari kecil ditahnik, di ulama-ulama, dimintakan doa ke ulama-ulama. Itu insya Allah anak gede jadi orang-orang yang soleh. Makanya kita jadi orang tua harus melek. Melek apa? Melek nih didikan anak. Ibu, bapak gak mau anaknya seperti Nabi Muhammad. Bapak ibu gak mau anaknya seperti orang-orang soleh. Seperti sahabat-sahabat Nabi. Seperti para aulia wassalihin. Bisa gak Bib? Bisa. Saya tanya sama ibu bapak. Itu Nabi Muhammad bisa jadi Nabi Muhammad, ada orang tuanya gak Bu? Ada orang tuanya gak Pak? Ada bapak ibunya. Itu Imam Syafi'i, Imam Ghazali jadi imam. Jadi imam itu mereka ada orang tuanya gak? Ada orang tuanya. Nih di negeri kita ada Sunan 9 dari Gunung Jati sampai Sunan Ampel. Mereka sunan-sunan yang sampai saat ini, jangankan hidup, matinya saja kuburannya rame. Buka sektor ekonomi buat orang bisa jualan. Jadi tempat sumber berkah. Orang datang ziarah pulang qabul hajat. Orang datang ziarah pulang dapat jodoh. Itu sunan-sunan ada bapak ibunya enggak? Ada. Artinya mereka jadi sunan karena didikan orang tua. Mereka jadi imam didikan orang tua. Mereka jadi nabi didikan orang tua. Kalau ditanya bisa nggak Bib saya seperti mereka? Bisa. Yang jadikan orang tua mereka soleh Allah. Dan Tuhan mereka Allah. Yang jadikan anak ibu dan bapak soleh juga Allah. Dan Tuhan kita juga Allah. Tuhannya sama, nabinya sama. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Cuma kadang kita ini emang egois Bu sama Allah. Kita ini egois Pak sama Allah. Urusan dunia, begitu diomongin masalah dunia, respect. Urusan dunia, diomongin masalah dunia, simpatik. Giliran yang digiurkan akhirat, yang digiurkan syurga, yang digiurkan pahala, lemes aja. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, maaf nih Pak, kenapa saya panggilnya ibu mulu? Karena ibu ini yang madrasatul ula. Ibu ini sekolah pertamanya anak. Bapak kadang-kadang ibu ngandung, bapak nggak tahu ibu ngapain. Kadang-kadang anak lahir, kita nggak tahu nih istri ngapain. Tapi ibulah yang setiap hari nyusuin, ibulah yang setiap hari ngangon anak, jaga anak, nemenin anak. Lah ngangon betul kan ngangon? Lah emang diangon anak mah Bu. Bedanya mah kita menyusuin. Kalau kambing mah diempan kan begitu. Ngangon apa sih? Kalau kata orang Betawi Bu, ngangon itu ngempanin. Kalau kata orang Betawi, orang Sunda bilangnya apa ngangon? Apa? Lah itu ngasuh. Enggak terima. Lah kan dulu kita diasuh Bu. Bu, Ibu. Ini ibu yang waktunya lebih banyak sama anak-anak bapak-bapak. Saya mau nanya apa gara-gara ngangon jadi lupa kan? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi anak-anak kita ini Bu. Saya lupa tuh ngangon gara-garanya ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anak-anak kita ini ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu itu kan madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertamanya anak. Saat anak ini tumbuh di dalam asuhan ibu, saat anak ini besar di dalam pendidikan ibu, maka ibulah yang menentukan arah hidup mereka.
Ibulah yang menentukan karakter mereka. Dikatakan oleh para ulama, anak itu ngerekam saat masih bayi lebih cepat dari rekamannya saat sudah dewasa. Sehingga saat ibu mulai ngandung anak, saat ibu sudah mulai nimang-nimang anak, disitulah ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu berperan untuk mencetak anak ini kemudian hari akan menjadi soleh atau menjadi toleh. Saya pernah dengar cerita, ada seorang perempuan dari Bani Amudi di daerah Yaman sana. Ada perempuan ini, dia punya anak namanya Imam Taqiyuddin. Taqiyuddin ini imam besar Bapak Ibu. Itu saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu ini kalau lagi ngempanin anak, lagi nyusuin anak, kerjaannya ibu ini setiap hari sambil ngarang kitab. Setiap hari sambil ngarang kitab. Sampai-sampai satu ketika ibunya sakit. Subhanallah, begitu ibunya sakit nggak boleh nyusuin anak. Si bapak bilang, udah bu cari aja tukang susu. Zaman dulu itu nyusuin anak profesi. Jadi tukang susu anak orang. Dicarilah tukang susu anak orang, disusuin anaknya lewat asinya orang lain, bukan dari ibunya. Setelah selesai, ini anak besar, ini anak dewasa, diceritakan sama bapaknya. Nah, dulu ibu kamu itu nyusuin kamu sambil ngarang kitab. Sambil nyarahin kitab. Saat itu nak, ibu kamu sakit. Sempat berhenti nyusuin kamu beberapa minggu. Tapi subhanallah, setelah itu ibu kamu sehat, mulai nyusuin kamu lagi, kamu setiap hari sama ibu itu dipegang tenggorokannya disuruh muntah. Muntahin susu yang disusuin sama orang-orang, sama tetangganya itu. Kenapa ibunya sedemikian hati-hati dalam nyusuin anak? Ya, karena ibunya tahu saya nyusuin anak saya, apa yang saya makan jelas halalnya. Apa yang saya makan bukan dari pintu yang haram. Sehingga saya nggak mau sebab susu orang lain yang tidak jelas rezekinya, anak saya nanti dewasa jadi kenapa-napa. Subhanallah, satu kali setelah orang tuanya meninggal, Imam Taqiyuddin ini ngajar. Beliau ngajar, di dalam satu tempat dia ngajar, tengah-tengah dia lupa. Ditanya, Imam, kok bisa kamu lupa? Kamu ini mujaddid, kamu ini orang alim, kok sekedar kayak gini aja kamu nggak tahu? Imamnya dia bilang apa? Boleh jadi saya lupa ini karena sebab susu yang masuk ke dalam perut saya dulu. Susu dari mana? Dari ibu orang lain yang nyusuin dia. Dia jadi lupa, itu baru susu. Bayangin, susu aja orang dulu hati-hati banget. Sehingga wajar, orang dulu anaknya minimal sebodoh-bodohnya sholat 5 waktu masih lancar. Sebodoh-bodohnya mereka subuh masih bangun. Anak zaman sekarang di HP-nya ada aplikasi Muslim Pro, ada aplikasi Al-Quran, ada YouTube-nya ngikutin majelis, dengerinnya sholawat, tapi subuhnya mana? Bukan karena anak itu nggak ngerti sholat, tapi emang nggak ada pendidikan dari orang tua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hikmah yang pertama, bagaimana ibu hati-hati di dalam mendidik anak. Yang masih punya anak nih, masih punya anak umur SD, masih MI kelas 5, MI kelas 6, SMP kelas 1, SMP kelas 2. Bu, ini anak-anak kita yang nanti di kemudian hari saat kita sudah berada di alam kubur, mereka yang duduk di atas kubur, mereka yang buka Al-Quran, mereka yang ingat tahlil buat ibu, mereka yang ingat bacakan Fatihah buat bapak. Dan ibu dan bapak kalau punya anak yang soleh solehah, pegang omongan saya, ketika ajal menjemput kita, kita sudah berada di alam kubur. Saat itulah kita baru bersyukur kepada Allah punya anak-anak yang solehah. Hikmah yang terakhir Bapak Ibu, yang kedua, orang tua punya anak soleh kagak pernah rugi. Orang tua punya anak soleh nggak pernah. Ini supaya menepis orang tua yang sibuk nyekolahin anaknya SMP, SMA, S1, S2, S3, bangga anaknya jadi doktor, bangga anaknya jadi profesor.
Tapi mereka lupa untuk memberikan porsi pendidikan agama kepada anak-anaknya. Sehingga buat sholat anak-anak susah, buat baca Quran terbata-bata, untuk Yasin terbata-bata. Subhanallah, saya pernah hadir sakaratul maut orang, Bapak Ibu, ini orang kaya. Saking aja bapaknya nih orang kaya ini, itu cinta sama ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan kiai. Saya hadir dalam sakaratul maut, sakit, udah udur, udah mungkin 1-2 hari lagi meninggal dunia. Begitu saya hadir, anak-anaknya yang lulusan Australia, yang lulusan Eropa, yang lulusan Inggris, urusan Jerman, semua kumpul di situ. Ibu bapak tahu apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan? Begitu saya masuk ke dalam ruang ICU, itu anak di samping bapaknya yang lagi sakit, yang oksigen di hidung, macam-macam selang masuk ke badannya, ditempel di sini alat-alat. Itu anak di samping bapaknya lagi buka HP, muter YouTube, dia buka surat Ar-Ra'd, didengerin bapaknya surat Ar-Ra'd. Katanya kalau mayat, kalau orang lagi sakaratul maut dibacain surat itu bakal gampang, dibacain surat itu bakal mudah sakaratul mautnya. Pakai YouTube. Ibu bapak kebayang, begitu ibu bapak udah meninggal di dalam rumah, apa yang dilakukan sama anaknya? Dia buka YouTube-nya, diputerin surat Yasin. Begitu masuk ke dalam kubur, nggak hafal talqin, dia buka YouTube, suara talqin. Jadi yang ngajiin ibu bukan anak, tapi YouTube. Makanya sekarang jadi profesi tuh, ngajiin orang mati, betul nggak? Ustadz-ustadz ada orang mati seneng, kiai-kiai ada orang mati seneng. Alhamdulillah 7 hari 7 malam bib ngajiin sehari cepek. Ada bu. Kenapa? Anak-anaknya nggak ada yang bisa ngaji, anak-anaknya nggak ada yang doain bapak ibunya. Begitu meninggal baru berasa, begitu di alam barzah baru berasa. Coba punya anak soleh, alhamdulillah. Begitu kita punya anak soleh, dia ngerti wafa, dia ngerti balas budi sama orang tuanya, dia ngerti balas jasa orang tuanya. Orang tua membesarkannya, orang tua mengasih makan dia, kasih nafkah buat dia. Begitu kita meninggal, alhamdulillah, untung anak saya anak soleh. Dalam kitab Nasaihul Ibad diriwayatkan ada orang tua dan seorang anak yang dua-duanya sudah meninggal dunia. Subhanallah, hari itu semua yang masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka. Ada anak muda di dalam surga, masuk ke dalam surga. Salah satu nikmat surga Bapak Ibu, itu dikasih nikmat buat tazawur, ziarah dari surga satu ke surga yang lain. Saya berkunjung ke surganya Bapak, amin. Ibu berkunjung ke surga saya, amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Salah satu nikmat surga kita bisa silaturahim ke surga teman-teman. Karena satu surga paling kecil itu sedunia dan seisinya. Bumi dan seisinya itu paling kecilnya ukuran surga. Kita ziarah ke surga teman, surganya tetangga. Subhanallah, ini anak muda, habis dia ziarah, dia silaturahim, pulang sampai surga dia nangis. Dia nangis sejadi-jadinya. Sampai Allah Subhanahu wa taala merespon. Allah bilang, malaikat coba tanya tuh, sejak kapan di dalam surga boleh nangis? Saya nggak mau dengar tangisan di surga. Surga tempat orang bahagia, kok ini dia nangis? Disamperin sama malaikat, wahai fulan, mayubki, apa yang membuat kamu menangis? Dia bilang, wahai malaikat, tadi saya keliling ke surga teman-teman saya saksikan Masya Allah mereka senang gembira. Di surganya ternyata lagi disambangi oleh orang tuanya, kumpul bareng orang tuanya, kumpul bareng saudara-saudarinya. Begitu saya balik ke surga saya, mumpung nikmat saling kunjung ini belum ditutup, saya minta sama Allah, ya Allah, saya minta untuk bisa berjumpa dengan orang tua saya. Berkali-kali saya minta, berkali-kali saya doa, kok Allah nggak kabul-kabulkan. Sehingga saya menangis, saya khawatir surga yang biasanya tanpa meminta dikabul oleh Allah, ini saya minta berkali-kali kok Allah nggak kabulkan. Saya khawatir, saya takut orang tua saya ada di dalam neraka sehingga mereka tidak bisa berkunjung untuk datang ke tempat saya. Akhirnya malaikat lapor sama Allah, ya Rabb,
ini anak muda dia nangis, rupanya dia minta supaya bisa berjumpa dengan orang tuanya. Tapi dia minta berkali-kali tidak dikabulkan. Dia khawatir, dia takut orang tuanya bukan di surga tapi ada di dalam neraka. Akhirnya Allah bilang, coba cek, meskipun Allah maha tahu. Allah suruh cek, Allah bikin ini skenario jadi pelajaran buat kita orang tua yang masih mengacuhkan anak-anak soleh. Masih menganggap remeh anak-anak soleh solehah. Maka malaikat cari, subhanallah, benar Pak. Ternyata anak bapak dan ibu anak ini ada di dalam neraka lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lapor sama Allah, betul ya Rob, orang tua anak muda tadi ada di dalam nerakamu. Maka Allah bilang sama malaikat, wahai malaikatku, ini sebuah kesalahan. Bagaimana mungkin orang tua yang memiliki anak yang soleh sehingga memasukkan anaknya ke dalam syurga, tapi orang tuanya bisa di dalam neraka. Sehingga Allah perintahkan malaikatnya untuk angkat anak orang tua tersebut, masukkan ke dalam syurga. Berkat apa? Berkat punya anak yang Tapi juga nggak main-main Bu Pak. Kalau anaknya udah toleh, anaknya fasik, demi Allah, sekecil apapun dosa anak kita akan dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya di hadapan Allah. Saya ingat Habib Gures pernah tausiah di dalam haflah akhir sanah di pesantren Asidku. Di tausiah itu beliau nangis. Saya kira nangisnya gara-gara apa? Saya kira ngomongin Rasulullah apa ngomongin apa? Ternyata Bapak Ibu, beliau nangis itu beliau curhat sama wali santri. Bapak Ibu, saya dulu saat punya anak dua, baru punya anak dua. Habib Gures yang bilang, saya waktu baru punya anak dua, di situ saya mikir bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah dalam mendidik anak ini. Sehingga saat itu saya nggak kepikiran buat bikin pesantren. Tapi karena guru saya yang perintahkan untuk bangun pesantren, Habib Omar perintahkan bangun pesantren, beliau pun bangun pesantren. Setiap malam saya menangis di hadapan Allah, membaca salawat dan salam kepada Rasulullah, meminta ampun kepada Allah karena saya khawatir jika 1-2 anak saja membuat saya takut di hadapan Allah akan pertanggungjawabannya. Yang sedikit dari keteledorannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka bagaimana dengan 200-300 santri yang pesantren di tempat saya, yang terkecil dari kesalahannya, terkecil dari dosanya, akan dipertanggungjawabkan oleh beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu seharusnya kita jadi orang tua. Mikir Bapak Ibu. Sehingga wajar Allah kecam dalam Quran. Di hari itu, di hari kiamat nanti akan banyak suami lari dari istri, anak lari dari orang tua lari dari anak. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari itu ibu lari dari suami ibu. Lari, gak mau ketemu, takut dituntut. Anak bakal nuntut orang tuanya di yaumil kiamah. Kebayang Bu, Pak, kita udah jalan dengan pahala yang berlimpah. Sholat kita benar, sujud kita benar, ibadah kita benar. Begitu di hadapan Allah, di hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Saat itulah Allah adili kita. Ibu, Bapak, bagaimana sholat Bu? Alhamdulillah sholat saya benar ya Allah. Bagaimana zakatnya Bapak? Alhamdulillah zakat saya benar Allah. Bagaimana puasanya Bapak? Alhamdulillah puasa saya benar ya Allah. Kau bermaksiat kepada saya bertaubat ya Allah. Kau buat dosa kepada saya sujud ya Allah. Begitu ditanya sama Allah. Kemudian bagaimana amanat yang saya titipkan? Amanat apa ya Allah? Umur saya jaga, umur saya dalam ibadah. Amanat apa ya Allah? Harta saya keluarkan zakatnya. Amanat apa ya Allah? Kesehatan saya pakai, tubuh saya buat ibadah. La, Allah bilang bukan itu. Yang saya tanya, bagaimana amanah yang saya berikan kepadamu berupa anak? Bagaimana anakmu? Mulai nunduk.
Ternyata ketika anaknya disidang, anaknya zina. Disidang anaknya nonton film porno. Disidang sama Allah anaknya buat dosa, anaknya buat maksiat. Subhanallah, ini anak masih SMP, masih SMA, masih di bawah tanggungan orang tua. Kelihatan anaknya buat dosa. Ini gimana, Bu? Ini gimana, Bapak? Ini anak ini gimana? Ya Allah, saya sudah berusaha, ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Anaknya ditanya sama Allah, wahai fulan, wahai anak muda, kenapa kau tinggalkan salat? Ya Rabb, saya ninggalin salat, orang tua saya nggak pernah ngingetin salat. Saya ninggalin salat, orang tua saya nggak pernah negor. Padahal Nabi sudah ajarkan, muru auladakum bisalah li sab'in. Perintahkan anak kalian untuk salat umur 7 tahun. Wadribuhum li ashrin. Pukul mereka kalau meninggalkan salat di umur 10 tahun. Anak kita umur 10 tahun ninggalin salat, orang tua diperintahkan oleh Nabi untuk memukul anaknya. Habib, itu kekerasan orang tua kepada anak. Kalau bukan bimbingan Nabi Muhammad, bukan arahan Nabi Muhammad, bimbingan siapa, arahan siapa yang akan kita ikuti? Fulan, kenapa kamu pacaran dengan yang bukan mahram? Jalan dengan yang bukan mahram. Ya Rabb, orang tua saya ngizinin saya jalan sama yang bukan mahram. Setiap anak kita menjadikan kita tumbal di dalam persidangannya di hadapan Allah, maka setiap itulah Allah Subhanahu wa taala akan ambil hasanat kita dan akan ambil sayiat anak kita, dilemparkan kepada orang tuanya masing-masing. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai Bapak Ibu salat kita benar, ibadah kita benar gara-gara anak. Yang harusnya anak kita yang nenteng tangan kita. Anak-anak kita yang bimbing kita untuk jalan menuju surga Allah. Yang seharusnya saat kita diazab oleh Allah, disidang oleh Allah, dihisab tidak mampu menjawab, maka waladun salih yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua itulah yang akan memohon di hadapan Allah, ya Rabb, dia orang tua saya. Karena nafkahnya saya jadi alim, karena perjuangannya saya jadi saleh, pendidikannya saya jadi santri. Ya Allah, syafaati mereka, ya Rabb. Ditolongin orang tua karena sebab anak-anak yang soleh. Kita jauh dari itu Bapak, kita jauh dari itu. Kita mikirin anak, rumah anak, mikirin bahkan sampai warisan anak. Tapi siapa orang tua yang mikir, saya mau bahagia sama anak surga dunia akhirat. Saya mau bawa senang sama dia dunia akhirat. Saya pernah nangis bareng sama mertua saya Bapak Ibu. Anak pertama saya perempuan. Anak pertama saya perempuan. Saat itu umurnya 8 bulan. Saya gendong untuk ketemu sama mertua saya. Saya digendong sama mertua saya. Nggak lama Habib Gures bilang, Bagir pegang. Saya pegang anak saya timang-timang. Beliau lagi duduk di meja makan, tiba-tiba ngelihat anak saya nangis. Ngelihat anak saya netes air mata. Saya tanya Habib, kenapa? Habib bilang, Bagir, saya nggak tahu. Saya nggak jamin apa anak kamu ini kuat menghadapi fitnah di yaumil akhir nanti. Di akhir zaman nanti. Sekarang dia nggak tahu apa-apa, dia cuma tahu ketawa, dia cuma tahu senyum, dia nggak tahu fitnah sudah menunggu dia. Dia nggak tahu maksiat sudah menunggu dia. Dia nggak tahu dosa sudah menunggu dia. Saya khawatir anak saya ini, cucu saya ini dia nggak kuat menghadapi fitnah akhir zaman. Saya sebagai orang tuanya menangis, bukan karena ngelihat guru saya nangis, tapi saya menangis kenapa saya orang tuanya, saya yang melahirkan ini, saya yang membesarkan anak ini, saya yang hidup sama anak ini, saya yang nafkahi anak ini, saya nggak punya kekhawatiran seperti kekhawatiran kakeknya kepada cucunya. Padahal anak ini kalau buat dosa baliknya bukan ke kakeknya, tapi baliknya ke saya. Saya di situ nangis betapa jauhnya saya memikirkan anak-anak saya. Sehingga saya kasih clue, saya kasih rahasia. Kalau kita pengen anak kita jadi anak yang soleh, selain pendidikan yang baik, selain bimbingan yang benar, doa orang tua adalah doa pamungkas. Doa orang tua adalah bekal utama di dalam menjaga anak-anak kita agar terjaga dari fitnah akhiruz zaman. Maka Bapak Ibu, kalau kita udah gak mampu ngajarin anak ngaji, kita gak mampu ngajarin anak pelajaran-pelajaran agama, maka minimal ikhtiar kita sebagai orang tua doa. Sekarang anak sudah keluar, SMP pergi pagi pulang sore, SMA pergi pagi pulang malam. Begitu dewasa dia ngontrak di luar,
Kita nggak tahu orang tua di rumah apa yang dilakukan anak di luar. Ikhtiar kita satu-satunya sujud di hadapan Allah, mengadah di hadapan Allah, minta ya Allah jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang saleh, jaga anak-anak saya dari fitnah, baik fitnah zahir maupun batin. Ya Allah, jadikan anak saya qurrata a'yun bagi saya kelak di yaumil qiyamah, jadikan anak saya sebagai syafaat bagi saya di hadapan-Mu ya Rabb. Minta sama Allah, doa sama Allah supaya Allah jadikan anak-anak yang soleh. Makanya saya acung jempol sama orang tua wali-wali santri. Meskipun di pesantren kami di Sampora itu harganya terlihat mahal, harganya terlihat menengah ke atas, harga uang pangkal, harga SPP-nya terlihat mahal, tapi subhanallah masih ada petani yang mondokin anaknya di situ. Subhanallah masih ada ojek online yang mondokin anaknya di situ. Saya yakin, hakul yakin, mereka banting tulang memondokkan anaknya ke dalam pesantren karena mereka tahu tabungan terbesar di akhirat bukanlah pahala saja, bukanlah ibadah saja, tapi anak yang soleh adalah tabungan terbesar. Saya terharu melihat orang tua yang meskipun banting tulang, ngutang sana ngutang sini, mereka berjuang asalkan anaknya menjadi solihin solehat. Tapi banyak orang tua duitnya banyak, hartanya banyak, ekonominya menengah ke atas, mobilnya banyak, rumahnya mewah, tapi dia lupa cara mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Maka mudah-mudahan insya Allah Ananda Zidan dan Ananda Naif ini dengan keberkahan khitan, Allah jadikan mereka berdua anak-anak yang salihin, anak-anak yang muttaqin, anak-anak yang mukhlisin, ulamaul amilin. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga Allah jadikan orang tua yang bisa menunaikan haknya kepada anak-anaknya. Kita dijadikan orang tua yang mengerti akan menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Dan Allah jadikan anak-anak kita, anak-anak yang ditumbuhkan, dijaga dari segala fitnah akhir zaman, baik zahir maupun batin. Allah jadikan anak-anak yang salihin salihat. Allah jaga anak-anak perempuan kita dari segala fitnah. Allah jadikan anak-anak perempuan kita sebagai pasukan-pasukannya Sayyidatuna Fatimah Zahra, pasukan-pasukannya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dan dikumpulkan dengan nisa'us salihat, dengan perempuan-perempuan yang salihat kelak di yaumil qiyamah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin bi barakatin Nabi Muhammad wa bi jahin Nabi Muhammad, bi haqqin Nabi Muhammad, bi karamatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Semua. Wa afi abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma baca salawatnya Bapak Ibu semua. Ala say Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء وعلى آله وصحبه. Lebih kompak sama-sama semuanya. Allahumma, angkat tangannya sertakan doa dan harapan. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ya Arhamar Rahimin,
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رضيائها وعلى وصحبه وسلم. Terakhir sama-sama Allah ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afi abdani wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله صحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu doa ini bagus. Kalau kita nggak bisa baca doa yang panjang, tapi doa ini bagus sekali buat ngejaga anak-anak kita dari fitnah akhir zaman dan dijadikan jadi anak-anak yang saleh. Doanya pendek, tapi doa ini luar biasa. Siapa orang tua yang baca doa ini rutin buat anaknya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hatinya, Allah akan jadikan hatinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dohirnya, tapi hatinya akan dibuat sujud kepada Allah. Hati orang kalau udah sujud, itu udah hati kalau udah sujud nggak bisa bangun lagi. Artinya apa? Dia ketika sekolah sujud, ketika kerja sujud, di luar sujud, hatinya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak akan mudah digoyang dengan pergaulan, dengan fitnah-fitnah yang ada sekarang. Doanya sama-sama kita baca, Rabbi ja'alna muqiminas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqiminas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini dibaca, Allah akan jaga anak-anak kita dari fahsya wal munkar. Allah akan jaga anak-anak kita dari fahsya wal kekejian dan kemungkaran. Rabbi ja'alna muqiminas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Yang sudah hafal mulai malam ini kita baca. Setiap habis salat, setiap doa selipkan Rabbi ja'alna muqiminas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. InsyaAllah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat, yang sedikit ini bisa barakah, bisa diamalkan di rumah kita, dan Allah jadikan sebab tausiah malam ini anak-anak kita, anak-anak yang salihin salihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.